Kejar dia, lari. Maaf Zero, aku tidak bisa kembali ke Dacia lagi. Ingat, lindungi grup Ning dengan baik. Kakak. Nona Ning, apa gunanya begini? Jika kau menyerahkan hasil penelitian yang kau pegang, kami akan melepaskanmu. Ingin hasil penelitianku? Tunggu kehidupan selanjutnya saja. Selamat tinggal, Chufen. Cepat cari obatnya. Peilan. Tekanan ini, orang gila Dacia yang menghilang 3 tahun ini? Kaisar Naga Dacia. Ah! Chufen, kau melanggar perjanjian para dewa hanya untuk seorang wanita. Tidak takut Dacia akan hancur karena MU? Perjanjian para dewa? Setelah hari ini, tidak akan ada lagi para dewa di dunia ini. Kau berani membunuh mereka? Ah! Aku mau kau mati. Serangan pedang naga raja. Kaisar Naga tak terkalahkan. Kaisar Naga, 100.000 prajurit Skysword Pavilion sudah berkumpul semuanya. Seluruh pasukan bergerak. Hancurkan kuil para dewa. Kaisar Naga, perjanjian para dewa masih berlaku jika Skysword Pavilion bertindak. Saya khawatir. Sudah aku katakan, aku akan membasmi habis kuil para dewa. Siap, patuhi perintah Kaisar Naga. Menurut laporan rahasia tambahan, sisa anggota kuil para dewa sudah menyusup ke Dacia. Targetnya adalah saudara kembar Nyonya, Ning Zero. Ning Zero. Dia mewarisi data inti yang dimiliki Nyonya. Binatang buas dari barat tidak akan pernah mengizinkan kemunculan Ning Peilan yang kedua. Barang yang ditinggalkan Peilan, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kirim perintah, blokir semua informasi tentang aku kembali ke negeri ini. Mengerti. Grup yang didirikan Ning Zero. Besok ada satu sesi wawancara. Kau bisa mulai dari sisi ini. Mengerti. Peilan, aku pasti akan menjaga dengan baik. Semua yang kau tinggalkan. Salam perjalanan Kaisar Naga. Ini adalah perusahaan milik Ning Zero ya. Lepaskan tangan kotormu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Lift ini punya keluargamu? Butuh izinmu juga untuk naik? Satpam. Satpam. Jangan teriak. Jika kau berhenti teriak aku akan lepas tangan. Aku cuma mau naik lift doang. Apa perlu sampai panggil satpam? Kau dari departemen mana? Siapa namamu? Chufen, asisten pribadi Nona Ning. Kakak ipar. Chufen, kenapa kamu kembali? Kakak ipar, kamu tidak mungkin kan adalah manajer SDM dari grup Ning? Ya, saya memangnya kenapa? Aduh kakak ipar, karena kamu adalah manajer SDM. Terima saya kerja dong, saya datang buat interview nih. Apakah kamu ada salah sesuatu sama Ning Dai? Hari ini dia khusus telepon saya, bilang mau menghilangkanmu. Saya bahkan tidak kenal dia, bagaimana bisa saya salahnya? Bahwa saya bertemu dia. Itu tidak sesuai peraturan kan? Kakak ipar, di mana Ning Zero sekarang? Saya bisa cari dia sendiri. Chufen, jangan bertindak sembarangan, saya dengar loh. Ning Dai akhir-akhir ini emosinya buruk, sekarang sedang marah di lantai atas tertinggi. Lantai atas tertinggi ya? Terima kasih. Anak ini. Kaufen.
kenapa kamu bisa di sini? Ini kan wanita cantik terkenal grup Ning, Direktur Dai. Zero, kamu sudah menunda saya selama ini. Kira saya Sao Fen itu orang yang mau ditipu senaknya? Grup Ning berutang 3 miliar ke keluarga Sao kami. Kamu tidak lupa kan? Zhao Fen, tolong bersikap hormat. Soal uang, saya akan cari cara untuk melunasinya. Melunasi? Hero, selama kamu menikah dengan saya, 3 miliar ini tidak perlu kamu bayar. Kita kan jadi keluarga, masih perlu hitung utang piutang? Bagaimana menurutmu? Direktur Zhao, saya saat ini tidak ada rencana untuk menikah. Ning Zero, saya kasih kamu 2 pilihan. Entah menikah dengan saya, atau langsung bayar 3 miliar saya sekarang juga. Saya akan telepon sekarang, suruh pengacara kirim surat ke grup Ning. Tunggu sebentar. Ada apa? Sudah berpikir jernih? Bukan itu. Ning Dai, hari ini, Siapa yang izinkan kamu masuk sini? Masih berani bersembunyi? coba gerak sedikit lagi lihat. Tunggu sebentar Zhao Fen, soal uang akan saya selesaikan secepatnya. Saya ada urusan lain, kamu keluar dulu. HMPH. Ning Zero, jangan menyesal nanti. Kamu kan ya Ning Dai? Kamu juga keluar dari sini buat saya. Saya adalah asisten pribadimu. Bukannya saya sudah bilang ke Sisi suruh menghilangkanmu? Ning Dai, soal perkara pagi tadi, emang saya yang salah. Tapi sebagai asisten pribadi, sayalah yang paling cocok untuk jabatan ini. Kamu, Ning Dai, kamu juga tahu, akhir-akhir ini Jinghai tidak tenang. Aku orang sekuat ini, apa masih kurang jadi asisten pribadimu? bagaimana dia tahu kalau akhir-akhir ini aku tidak aman? Ning Dai, di kantormu ini, ada banyak barang kecil banget. Ini apa? Alat sadap? Sepertinya kuil para dewa udah menargetkanmu. Siapa yang mengutusmu? Bagaimana kamu bisa tahu organisasi kuil para dewa? Nanti kamu juga akan tahu, besok jam 9 aku masuk kerja tepat waktu. Hei, aku belum menyetujui permintaanmu loh. Ning Dai, orang tadi itu siapa? Chu Fen, asisten pribadiku. Besok uruskan proses masuk kerjanya untuk dia. Selain itu, kirim orang untuk menyelidiki latar belakangnya. Aku ingin tahu secepatnya siapa dia sebenarnya. Selain itu, hal yang kau perintahkan sebelumnya. Sudah ada petunjuk, kakakmu kemungkinan besar masih hidup. Tapi akhir-akhir ini keberadaannya tidak diketahui. Benarkah? Dengan cara apapun, kau harus menemukannya. Baik, Kakak, Bagaimana keadaannya? lapor Kaisar Naga, 72 Earthly dan 36 Heavenly. Sudah menjadi mata-mata di berbagai industri, selama sisa anggota kuil para dewa berani muncul. Pasti bisa menangkap mereka semua sekaligus. Kali ini, aku sengaja melepaskan dewa utama Barat Hadisi. Hanya untuk menariknya mengumpulkan sisa anggota kuil para dewa, supaya bisa kita basmi semua sekaligus. Kalian ingat, jangan sampai menakut-nakuti ular. Baik, bawahan ingat perintah Kaisar Naga. Selain itu, bawahan, sesuai standar akomodasi yang Anda tentukan di luar negeri, sudah menata ulang tempat tinggal baru untuk Anda, jika Anda ada waktu. Bisa pergi ke sana beristirahat. Kamu memang perhatian. Kenapa tepatnya pada saat seperti ini? Tubuh Yin 9, menarik. Aku memiliki tubuh yang 9. Kamu bertemu denganku, itu keberuntunganmu. Tidak bisa tertahan lagi, di sini terlalu dingin.
Dingin sekali, tolong aku. Ingin hidup, jangan bergerak. Berguna semua, sampah semuanya. Bahkan Nona pun tidak bisa lindungi dengan baik. Apa gunanya aku punya kalian? Pergi, terima hukuman sendirian. Ayah, Putriku sayang, akhirnya kamu sadar juga. Kamu jelas tahu ada racun dingin di dalam tubuhmu, masih berani keluar rumah. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. racun dingin? Ayah, racun dingin di tubuhku benar-benar berkurang banyak. Di mana orang yang menyelamatkanku? Di mana dia? Ayah, tolong bantu aku cari dia. Aku mohon. Tenang, aku akan gali sampai ke dasar. Pasti aku temukan dia untukmu. Manajer Chen, lama tidak berjumpa. Zhao Xiao, apa yang kau inginkan? Janda hidup 3 tahun, sayang sekali. Malam ini ikut aku, biar ku perlihatkan. Apa itu pria sejati? Zhao Xiao, jaga sikap. Aku punya suami. Suami di Jinghai, siapa yang tak tahu suamimu di bawah tidak berfungsi? Daripada dengannya, lebih baik ikut aku. Zhao Xiao, kalau kau terus begini, aku akan teriak. Teriak saja, aku mau lihat siapa yang berani ganggu urusanku. Percaya tidak, satu kata dariku bisa membuat Ningxiro memecatmu. Wangi sekali, jangan pura-pura suci. Tolong. Teriak lagi, aku robek pakaian kerjamu ini di tempat. Sungguh wangi. Ningxiro, wanita dingin itu. Aku pasti akan urus dia. Hari ini kau jadi pembuka. Chu Fan, Kakak ipar tenang, ada aku di sini. Barang, kau yang merusak urusanku waktu itu. Berani memukulku? Percaya tidak, aku bunuh kau. Layakkah kau membuatku mati? dia adalah putra kedua keluarga Zhao dari Jinhai. Kita tidak bisa melawan. Cepat pergi. Pergi? Memukulku lalu mau pergi? Chu Fen ya? Kau tunggu saja, kita pasti bertemu lagi. Chu Fan, kita benar-benar membuat masalah sekarang. Dia pasti tidak akan diam saja. Tenang, hanya badut kecil, jangan khawatir. Direktur Ning, Anda mencari saya? Hei, aku bilang kita akan bertemu lagi. Chu Fen, cepat minta maaf. Kau suruh aku minta maaf padanya? Putra kedua keluarga Zhao dari Jinghai. Adik Dewa Perang Beimang. Cepat minta maaf. Baik, minta maaf. Tapi yang ingin kukatakan, dia baru saja hampir memperkosa Chen Sisi. Hanya karena statusnya, dia bisa berbuat semaunya. Apa katamu? Ao Xiao. Kau. Tenang, ini belum terjadi. Begini saja. Asalkan kamu serahkan anak ini untuk aku urus, utang 30 miliar itu. Aku akan kasih kamu kelonggaran 2 hari lagi. Gimana? Chu Fen ya, kaya dan berkuasa. Bisa berbuat semaunya. Kamu nggak terima? Mau pukul aku? Ayo, pukul sini. Berani sentuh aku sedikit aja. Kakakku adalah Dewa Perang Beimang. Besok bikin keluargamu hilang. Kamu cari mati. Berhenti. Chu Fen, aku bilang terakhir kali, minta maaf sama dia. Minta maaf. Cuma minta maaf doang? Kamu terlalu enak kali ya. Yang bisa bujuk seseorang, bukan kata-kata, tapi kekuatan. Yang bisa tuduhkan seseorang, juga bukan khotbah, tapi pelajaran. Berlutut, jilat sepatuku sampai bersih. Temani aku semalaman, utang 30 miliar ini dihapus. Hao Chen, kamu keterlaluan banget.
Pura-pura suci apa sih? Bisnis Ning Group bisa sesukses ini. Tubuhmu udah nggak bersihkan dari dulu? Kamu. Ternyata kamu di sini. Sebarkan, blokir Ning Group. Hari ini aku harus cari orang ini. Baik, Nona. Kamu. Aku gimana? Bisa apa sama aku? Kamu cari mati. Fu Fan. Aku ajarin kamu lagi prinsip hidup. Kepalan keras itu baru kekuatan. Kamu cari mati. Berani pukul aku? Hari ini aku bikin kamu nggak bisa. Keluar dari pintu ini. Ayo orang. Berhenti. Kakak ipar. Zhao Xiao, kalau ada masalah, serang aku aja. Jangan libatkan orang lain. Tunang, kalian semua nggak bakal lolos. Keluarga Sao punya dukungan kantor gubernur. Aku cuma perlu bilang ke gubernur. Ning Group besok tutup total. Lihat siapa yang berani selamatin kalian. Kantor gubernur. Xiao Fan, Gubernur Jinghai punya kekuasaan besar. Caranya kejam. Siapa yang berani lawan dia? Mau mati aja susah. Jangan gegabah. Ning Zero, aku kasih kamu muka. Baru suruh kamu temani aku makan malam. Kalau aku nggak kasih muka, aku langsung perlakukan kamu di sini. Kamu nggak tahu malu. Aku nggak tahu malu? Aku tunjukin betapa nggak tahunya aku. Zero, katanya kamu suci ya? Hari ini aku. Di depan dua karyawanmu ini, aku akan menghajarimu. Supaya kamu tahu siapa raja sebenarnya di Jinghai. Xiao Chen, kau bahkan lebih buruk dari binatang. Tangkap dia. Buat dia membayar mahal. Fu Fan, mereka semua adalah ksatria keluarga Shao. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Pergi? Kau sendiri bilang mereka ksatria. Hah? Aduh. Zhao Chen, di depan siapa kau berani berbuat jahat? Kepada siapa? Nona Linke, bagaimana kau bisa datang ke sini? Kemarin kau yang menyelamatkanku? Benar, aku. Bagaimana caramu menekan racun dingin di tubuhku? Yin bertemu Yang, nasibmu baik. Kebetulan aku adalah tubuh suci Yang. Tepat, kaulah orang yang kucari. Aku, Linke, orang yang tahu membalas budi. Kau menyelamatkanku, aku pasti akan membalasnya. Ini sedikit hadiah. Tolong jangan ditolak. Sial, racun dinginku kambuh lagi. Meski agak nekat. Maafkan aku. Ah, Maaf, kau juga tahu racun dinginku kambuh. Kau menyelamatkan nyawaku lagi. Bagaimana aku harus membalasmu? Nona Lin, apakah kau salah orang? Anak ini cuma kampungan. Kau tidak perlu. Kau berani sentuh penyelamat nyawaku, Linke? Bawa dia pergi. Nona Lin, kenapa? Nona Lin. Oh ya, namaku Linke. Kalau ada masalah nanti, bisa suruh orang cari aku di kantor gubernur. Chufen, siapa tadi? Pacarmu? Menir Chen, jangan asal bicara. Dia itu putri kecil gubernur. Linka, katanya dia Modi. Bunga berduri paling terkenal di Jinhai. Fu Fan, bagaimana kau bisa berhubungan dengannya? Dia baru kasih kamu apa? Orangnya cukup menarik. Barang di nampan itu untukmu. Aku minta izin pulang dulu. Kakak ipar, ayo kita pulang. Kamu. Gimana? Sudah jelas belum? Gubernur Ning, berdasarkan penyelidikanku, Chufen ini anak angkat keluarga Chu dari ibu kota. Tapi di keluarga Chu tidak disukai, sering dibully.
Untung kakaknya, Chudalong, yang membesarkannya. Setelah dewasa tiba-tiba memilih kuliah ke luar negeri, baru-baru ini pulang. Chudalong. Lalu hubungan Manayer Chen dengannya? Mener Chen dan Chudalong adalah pasangan suami istri. Dan pengalaman Chufen di luar negeri, semuanya tidak bisa dilacak. Aku curiga padanya. Kamu pergi saja. Apa kamu benar-benar tidak tahu nilai dari barang-barang ini? Atau ada maksud lain? Xiao Fan, dengar-dengar kamu masuk ke grup Ning. Iya, Kak. Kakak iparmu juga ada di sana, nanti kalian bisa saling membantu. Tentu saja. Ini salah kakak yang tidak berguna, tidak punya posisi di keluarga Chu. Jadi tidak bisa membantumu. Kakak, apa karena selama ini kamu selalu membantuku? Mereka jadi terus-terusan merakitkanmu? Sebagian alasannya begitu, tapi yang utama adalah, aku dan kakak iparmu belum punya anak, belum melanjutkan keturunan keluarga. Jadi tidak ada yang akan menghargaimu. Kupikir ada masalah apa? Cuma soal anak? Lahirkan saja satu. Iya, kakak yang bermasalah, kakak mau minta tolong padamu. Cuma ini? Kak, aku pasti siap membantu. Chufen, kamu benar-benar bersedia? Kakak ipar, seharusnya dari dulu sudah cari aku untuk urusan ini. Xiao Fan, kamu benar-benar mau membantu kami? Jangan banyak bicara, kita keluarga, lebih baik jangan ditunda. Lihat, kamu dan kakak ipar ada di sini, berarti kita sudah lengkap. Kita berdua bersama-sama. Memangnya kenapa? Hah, anak muda sekarang mainnya keren juga ya. Apa? Bertiga? Tidak bisa, tidak bisa. Aku belum siap untuk yang seperti ini. Bagaimana kalau besok saja? Malam ini juga. Aduh. Aduh. Xiao Fan. Aku masih agak khawatir. Tenang saja. Adik Xiao Fan, apa ini benar-benar bisa? Kakak ipar tenang, tunggu kakak bangun dari tidurnya nanti. Aku jamin dia akan segar bugar, sampai tahun depan. Ya, sebagai bagimu. Xiao Fan, terima kasih. Aku dan kakakmu sudah menikah bertahun-tahun. Keinginan terbesarku adalah punya anak. Kalau kamu bisa menyembuhkan kakakmu, kakak ipar. Kakak ipar pasti akan membalas budimu dengan baik. Halo, Bos, ada alamat laporkan di Jalan Pulang Zero. Ditemukan jejak dewa-dewa kuil. aku segera sampai. Mbak Ipar, aku ada urusan mau keluar sebentar. Xiao Fan. Serahkan datanya. Sudah kubilang, serahkan datanya. Kami akan melepaskanmu, Nona Ning. Kamu juga tidak ingin, banyak pria seperti kami. Mencicipi rasamu kan? Kamu. Masuk ke mobil, aku bawa kamu keluar dari sini. Apa yang kamu lihat? Cepat kejar. Chufen, kenapa kamu di sini? Aku keluar beli kecap, kebetulan melihatmu. Orang-orang itu adalah orang dari kuil dewa kan? Chufen, apakah kamu juga datang untuk mengambil data itu? Tenang saja, aku tidak tertarik dengan data itu. Pegang erat-erat. Serahkan datanya, jika tidak, mati. Chufen, mereka sudah mengejar kita. Nona Ning, kamu tidak bisa lari. Kekuatan kami bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Chufen, apa yang harus kita lakukan? Pergi duluan, aku akan menghalangi mereka. Kita bertemu lagi di rumahmu nanti. Tapi kamu, Jangan banyak bicara. Apa kamu ingin data itu? Jatuh ke tangan mereka. Kamu pikir setelah kamu mengirimnya pergi, semuanya akan selesai?
Setelah kami membunuhmu, datanya tetap akan jadi milik kami. Begitu banyak sampah dari kuil dewa. Tidak sia-sia aku memainkan drama ini. Bermain sulap. Ayo maju. Kamu bukan orang biasa. Katakan di mana Hadisi, aku akan memberimu kematian yang cepat. Jangan dekati. Aku tidak akan pernah menyerahkan datanya kepada kalian. Nona Ning, jangan salah paham. Namaku Suejian. Aku dikirim Kaisar Naga untuk melindungimu. Kaisar Naga? Apakah yang kamu bicarakan adalah orang yang dalam kemarahannya bisa menghancurkan semua kekuatan di barat? Yang membuat banyak ahli barat lari ketakutan? Kaisar Naga mengetahui Nona Ning dalam bahaya. Khusus mengirim kami ke sini untuk melindungimu. Tapi, aku tidak mengenal Kaisar Naga sama sekali. Kenapa dia mau melindungiku? Soal ini, Kaisar Naga tidak memberitahu, kami juga tidak berani bertanya banyak. Apakah Kaisar Naga juga datang untuk mengambil data itu? Nona Suijian, bolehkah aku bertemu Kaisar Naga sekali saja? Ning Zero dari grup Ning. Berterima kasih atas penyelamatan Kaisar Naga. Saya mohon bisa bertemu dengannya. Nona Ning, kamu sudah berteriak di sini semalaman. Kaisar Naga sudah bilang tidak mau bertemu MU, silahkan kamu pergi saja. Tidak. Jika Kaisar Naga tidak mau keluar selamanya, aku terus menunggu di sini. Dewa Naga, Nona Ning sudah berdiri di luar semalaman. Benarkah kamu tidak mau menemuinya? Suruh dia pulang. Saatnya belum tiba. Tidak baik. Kau pasti Ning's hero kan? Memang cantik, tapi entah masih perawan atau tidak. Jangan banyak omong, tangkap dia dulu. Tanyakan di mana datanya. Dewa Naga, apakah kamu benar-benar tidak mau menolong? Akhirnya aku menang taruhan. Kenapa harus seperti ini? Tapi dalam hal ini, kamu mirip dengan kakakmu. Sama-sama keras kepala. Siapa kau? Berani menghalangi kami 4 dewa jahat menangkap orang? Berdasarkan status kalian berempat. Seharusnya tahu di mana Hadisi, kan? Sombong. Berani menyerang kami duluan? Bawa mereka pergi, tanyakan dulu di mana Hadisi. Baik. Berhenti, Chu Fen. Apa yang ingin kau lakukan pada Ning Dai? Ning Dai, Ning Dai. Feng Yan, aku ini. Chu Fen, kamu baik-baik saja. Syukur. Ning Dai, apa yang kamu lakukan? Barusan saat kamu pingsan, Chu Fen ingin berbuat jahat padamu. Kalau aku tidak datang lebih awal, mungkin kamu sudah. Ini, Chu Fen tidak mungkin, kan? Apa tidak mungkin? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau aku tidak di sini, mungkin keperawananmu sudah hilang. Chu Fen, tidak menyangka ya. Kamu terlihat seperti orang baik. Tak disangka pikiranmu begitu kotor. Katakan padaku, apa kamu mendekatiku punya tujuan lain? Ning Dai, jangan lupa, identitas Chu Fen. Sampai sekarang aku belum bisa melacaknya. Begitukah caramu memperlakukan penyelamatmu? Kamu bilang, kamu yang menyelamatkanku? Apa yang dia katakan benar? Padahal terluka parah oleh 4 dewa jahat. Terakhir yang menyelamatkanmu adalah Dewa Naga. Kamu bohong. Chu Fen, kamu benar-benar membuatku jijik. Aku punya alasan sendiri. Alasan ini sementara tidak bisa kuberitahukan. Cukup. Sampai kapan kamu mau ngibul? Mau nyuri-nyuri jasa Long dia? Lihat kan, Ning Dai, dia memang punya niat buruk. Aku adalah
Chu Fan, hari ini keluarga Chu mengadakan jamuan untuk tamu penting. Karena kamu udah balik, kamu juga datang lihat-lihat yuk. Oke, aku tahu. Ning Dai, lihat tuh, dia pasti kabur karena kita udah buka aksinya. Makanya dia lari. Tapi, Udah deh, tapinya, Ning Dai. Jangan lupa, hari ini kamu juga harus datang ke jamuan keluarga Chu. Katanya, jamuan ini khusus jadain keluarga Chu buat sambutan Pangeran Andesi dari kerajaan Myanmar. Katanya, Pangeran Andesi mau nembak di jamuan itu. Semua keluarga besar di Jinhai bakal datang. Aoren, gimana sih idemu nyuruh Chu Dalong? Dan istrinya jadi pelayan? Hahaha, Dengar-dengar Chu Fan udah balik. maksud lo? Lo pikir, gimana reaksinya kalau dia lihat kakaknya jadi pelayan di sini? Gimana tuh? Kalau Chu Fan berani balik, ya kita manfaatin jamuan ini buat usir dia buat selamanya. Hah, pertunjukan bagus mulai nih. Chu Dalong, dasar sampah gak guna. Cepetan bersihin. Gerak lambat banget, lu belum makan ya? Ah, aku langsung bersihin. Maaf, tangannya kececer. Lu apaan? Mumpung acara belum mulai. Cepat bersihin. Kalau nanti Pangeran Andesi dateng. Dan ini belum beres, kalian berdua. Gak usah kerja lagi di keluarga Chu. Kalian keterlaluan. Dia kan kakak kalian. Berani ngeyel? Dasar induk ayam gak bisa ngelahirin. Dasar pengecut takut-takutan. Hari ini kalian berdua dibolehin jadi pelayan. Udah untung besar. Kalau bukan karena kami, mana mungkin kalian bisa masuk acara mewah kayak gini? Lu? Orang baik emang harus ditindas gitu? Dasar jalang, masih berani ngeyel? Cepat bersihin. Entar kalau masih lama, percaya gak gue suruh orang pukulin kalian? Tangan mana yang gebuk kakak ipar GW? Gimana? Lu anak pungut kampungan mau belayan. Si imut yang perutnya kosong ini? Gak lihat diri lo tuh. Berani-beraninya lu pukul gue. Lu, apaan? Sekarang, langsung, minta maaf ke kakak dan kakak ipar GW. Chu Fan, kakakku adalah tunangan Dewa Perang Utara. Kamu berani melawan keluarga Shao? Aku bilang, minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf pada sampah-sampah itu? Kesempatan terakhir. Minta maaf atau mati. Chu Fan, jangan gegabah. Kakakku sedang mengandung anak Shao Shao. Kalau kamu berani sentuh kakakku, keluarga Shao pasti tidak akan membiarkanmu. Si Fan, jangan terburu nafsu. Fume adalah keturunan utama keluarga Zhu, masih berhubungan dengan keluarga Shao. Kalau kamu sentuh dia, mereka tidak akan membiarkan kita. Iya, Chu Fan, jangan terlalu emosi. Aku dan kakakmu sudah terbiasa. Tidak perlu bermusuhan dengan keluarga Chu dan Shao demi kami. Kakak ipar, selama ini kalian terlalu takut. Makanya banyak yang berani menindas kalian. Hanya kalau kalian tidak takut, baru tidak ada yang berani menghina. Minta maaf atau mati. Aku minta maaf, aku minta maaf. Mulai. Kamu yakin mau aku minta maaf? Kalau aku minta maaf pada dua sampah itu, keluarga Chu dan Shao pasti tidak akan membiarkan kalian. Aku hanya kasih 3 detik. Minta maaf atau tidak? Maaf, Kurang keras, suaranya. maaf, maaf, maaf. Chu Fan, tunggu saja balas dendam keluarga Chu dan Shao. Kak, ayo kita pergi. Aku bilang kalian boleh pergi. Chu Fan, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Dulu ayah angkatku mengambilku pulang. Kalian hina dan hujatku, itu tidak keterlaluan? Kalian caci maki kakakku.
Pukuli kakakku, itu tidak keterlaluan? Sekarang kamu bilang keterlaluan? Di dunia ini, tidak ada yang semudah itu. Lalu kamu mau apa? Aku mau kalian berdua, ke makam ayah angkatku, berlutut. Dan mengakui kesalahan. Tidak mungkin. Kalau begitu hari ini jangan harap pergi. Chu Fen, ini wilayah keluarga Chu. Keluarga Chu tidak bisa menghalangiku. Lalu ada keluarga Sao. Keluarga Chu dan Sao bekerja sama. Suatu saat tenagamu pasti habis. Keluarga Chu tak tahu kebenaran, melindungi pelaku sebenarnya. Keluarga Sao sombong dan sewenang-wenang. Kedua keluarga ini bersekongkol. Harusnya sudah lama dihancurkan. Membicarakan keluarga Sao, beraninya kau. Chu Fen? Kenapa dia di sini? Kakak ipar. Zhao Xiao, akhirnya kau datang. Aku bilang aku wanita kau, dia malah tampar wajahku. Dia sama sekali tak menghormati keluarga Zhao. Apa yang dia katakan benar? Apa urusannya denganmu? Pangeran Andesi akan tiba. Kau pergi sambut dia. Aku segera pergi. Chu Fen. Sekarang Nona Lin tak ada di sini. Hari ini aku lihat. Siapa lagi yang bisa selamatkan kau? Hao Xiao, ini pasti salah paham. Bisa kau maafkan demi aku? Lupakan saja masalah ini. Ningsi, ini tak ada hubungannya denganmu. Jangan sampai kau salah langkah. Hari ini, kau jatuh ke tanganku. Aku pasti buat kau mati dengan sangat menyedihkan. Cuma beberapa sampah ini, kau kira bisa lawan aku? Kau. Mulut tajam. Nanti aku cabut gigimu. Lihat kau masih berani keras kepala? Si Zhao. Kalau mau sentuh adikku, bunuh aku dulu. Oh, jadi kau kakaknya Chu Fen ya? Iya, aku. Ada masalah? Aku ajak kau main game, gimana? Kakak, biar aku urus. Aku bisa atasi. Xiao Fen, jangan ikut campur. Keluarga Zhao bukan lawan yang bisa kau hadapi. Hari ini ada kakak di sini, tak ada yang berani sentuh kau. Hah? Dasar sampah seperti kau, masih mau jadi pahlawan? Hari ini aku tak cuma akan bunuh dia, tapi juga akan main dengan wanita kau di depan matamu. Kakak, Dalong, apa yang kau mau lakukan? Tentu main dengan kakak iparmu. Chu Fen, aku ajak kau main game. Sao Chen. Apa yang kau mau lakukan? Main game kecil. Chen Shishi dan Ning Zhirou. Pilih salah satu. Siapa yang kamu pilih, dialah yang akan selamat. Aturannya sederhana kan? Si Zhao, kau sedang mencari mati. Langkah lagi kau maju. Aku akan bunuh dia. Apa maumu sebenarnya? Pertama, minta maaf padaku. Maaf. Kalau sudah minta maaf, tunjukkan sikap yang pantas. Cuma membungkuk, tidak bersujud. Itu tidak ada artinya. Chu Fen, jangan pedulikan kami, bawa pergi Ningdai. Aku izinkan kau bicara? Si Zhao, apapun masalahnya, hadapi aku. Sulit ya memilih? Biar aku bantu. Bawa pergi. Sao Chen, beraninya kau. Gimana, sudah tahu pilih siapa? Chen Shishi. Hari ini,
Aku akan buat kau merasakan nikmatnya pria. HMPH? Sekarang seharusnya lebih mudah memilih, kan? Manajer Chen, bagaimana bisa kau menikah dengan pria pengecut seperti ini? Lebih baik cepat-cepat cerai darinya, ikut aku saja. Zhao Chen, lepaskan aku. Atau aku jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu. Bagus, kebetulan aku belum pernah coba rasanya hantu. Kau tak tahu malu. Kau pikir aku tidak berani menyentuhmu? Hari ini, aku akan buat kau menyaksikan sendiri bagaimana aku meniduri kedua wanita ini. Kau, cari mati. Chu Fen, apa yang kau lakukan? Kakak iparmu masih di tanganku, jangan sembarangan. Menyentuh keluargaku. Hari ini aku akan buat kau membayarnya. Chu Fen, ku beritahu. Lihat dulu situasi seperti apa sekarang. Mau melawanku ya? Kalian, serang, bunuh dia. Sekarang giliranmu. Jangan mendekat. Chu Fen, jangan pedulikan aku. Hari ini meski tanpa kamu, mereka tetap takkan melepaskan kita. Diam. Jangan mendekat. Kalau berani mendekat lagi, aku bunuh dia. Sepertinya kejadian hari ini belum membuatmu kapok ya. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani sentuh aku, Zhao. Chu Fen, kamu. Berani bicara satu kata lagi. Aku potong-potong kamu. Chu Fen, cukup. Jangan lanjutkan. Keluarga Zhao bukan lawan yang bisa kamu hadapi. Kak, tidak apa-apa. Chu Fen, berani-beraninya kamu melayani tanganku. Keluarga Zhao pasti takkan membiarkanmu. Bising. Sekarang juga aku kirim kamu ke bawah. Pangeran Andalusi tiba. Chu Fen, kamu gila ya? Berani-beraninya melawan Xiao Xiao. Cuma sampah. Dibunuh ya dibunuh saja. Chu Fen, kamu tamat. Aku punya hubungan baik dengan Andalusi. Kali ini kamu pasti mati. Bising. Chu Fen, apa yang kamu lakukan pada Xiao Xiao? Tenang, dia belum mati. Cuma disuruh tidur sebentar. Aku tak mau ada lalat terus berdengung di telingaku. Chu Fen, kamu, kalian asing-asing, masih berani bertindak. Mau jadi anjing buat orang asing? Silakan sendiri. Jangan bikin mual di sini. Tuan, bicara seperti itu pada orang lain. Sungguh tidak sopan. Tak kusangka, Pangeran Andesi. Ternyata juga tak punya akal sehat. Nona, Anda Ning's Hero dari grup Ning, kan? Benar. Nona Ning's Hero, aku sudah lama mengagumimu. Bolehkah kau menjadi permaisuriku? Astaga, cincin berlian sebesar ini. Seumur hidup baru pertama kali kulihat. Cincin ini, apa mungkin? Yang dibeli Pangeran Andesi lalu, seharga 1 miliar, bintang perdamaian? Benar, cincin ini memang bintang perdamaian. Pangeran Andesi, kita baru pertama kali bertemu hari ini. Bukankah ini terlalu cepat? Oh tidak, Nona Ning, sejak pertama kali aku melihatmu. Kurasa aku sudah jatuh cinta padamu. Nikahlah denganku. Jangan-jangan dia juga datang ke sini untuk mendapatkan dataku, kan? Pangeran Andesi, aku sudah punya pacar. Apa? Bagaimana mungkin kamu punya pacar? Pangeran Andesi, dia adalah pacarku. Chu Fen,
Tolong bantu aku. Betul. Akulah pacar Zero. Tidak, aku tidak percaya. Aku adalah pangeran Myanmar. Apa yang bisa dilakukan kelompok kecil Ning seperti kamu melawanku? Hebat benar pangeran Myanmar yang sombong ini. Tapi aku katakan padamu, ini adalah daratan Sia, bukan Myanmar MU. Chufen, jangan mau mengambil jalan hidup yang sulit untukmu sendiri. Betapa mulianya Pangeran Andesi. Betul, Pangeran Andesi. Dia adalah pendekar nomor 1 Myanmar, dia bisa membunuhmu hanya dengan 1 jari. Chufen, cepat pergi, jangan pedulikan kami. Bak, tolong jaga kakakku dengan baik. Bukankah kamu bilang kamu adalah pacarnya? Aku beri kamu satu kesempatan. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan melahkanmu untuk mendapatkannya. Kamu maksud jika tidak apa-apa. Hanya belajar sedikit ilmu bela diri yang payah. Berani-beraninya berbuat onar di daratan Sia. Kamu. Hari ini aku mau coba seberapa hebat ilmu bela dirimu. Bagaimana mungkin bisa menahan satu pukulan Pangeran Andesi? Pangeran Andesi kan pendekar nomor 1 Myanmar. Bagaimana mungkin Chufen tidak apa-apa? Di daratan Sia masih ada orang hebat sepertimu. Begini, selama kamu bisa mengalahkanku, aku tidak akan lagi mengejar Nona Ning. Bagaimana? Dalam 3 gerakan, kamu pasti kalah. Berani sekali. Aku mau lihat apakah apa yang kamu katakan itu benar. Kamu. Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? Kuat? Bagi Myanmar MU yang luasnya kurang dari 300.000 km persegi. Orang sepertiku memang adalah sosok yang tak terkalahkan. Tapi di daratan Sia, orang sepertiku sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Aku kalah. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengejar Nona Ning Zero. Pangeran Andesi, sudahlah. Kami orang Myanmar selalu menepati janji. Kalah ya kalah, ayo kita pergi. Terima kasih ya atas bantuannya hari ini. Sebagai asisten pribadimu, ini memang tugas saya. Ada apa? Besok ada acara ulang tahunku. Kamu mau datang nggak? Kamu mau saya datang? Kamu. Suka-suka kamulah, mau datang atau enggak. Besok temani aku beli baju. Besok Ning Zero ngadain pesta ulang tahun. Sama, aku mau lihat mayat Ning Zero. Sama datanya. Ngerti? Malam ini kan pesta ulang tahunku. Banyak partner bisnis yang datang. Lihat deh baju yang kamu pakai. Kayak apa sih? Nggak malunya aku. Iya, hari ini saya nurut semua sama Bos Ning. Selamat siang Pak Bu, ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa kami bantu? Setelan jas model ini masih ada stoknya? Ini kan Bos Ning dari grup Jinhai Ning. Kok malah pelihara gigolo di sini? Kakaknya Zhao Chen, Zhao Ruyan. Sosialita paling terkenal se-Jinghai. Katanya separuh anak konglomerat Jinghai pernah deket sama dia. Awalnya kira Ningnian itu Dewi Dingin. Ternyata selera Bos Ning spesial banget ya. Jaga mulutmu. Pagi ini belum gosok gigi ya? Hahaha, barang murahan kayak gini juga bisa bikin kamu terbuka? Udah lama kesepian ya? Sampai gatal gini? Kamu. Hahaha, bikin Bos Ning ketagihannya. Kamu. Nggak usah pedulin dia. Kamu ganti baju ini dulu. Aku bilang ya Ningnian, anak itu didandanin kayak apapun juga gitu-gitu aja. Mending cari yang kayak di sampingku ini. Dia kan ikon pria internasional, jago juga. Mau aku pinjemin buat dicoba? Kamu kurang ajar. Ganteng banget. Nggak mungkin. Kok bisa beda banget sih penampilan anak ini sebelum sama sesudah? Lumayan lah. Memang jago aku milih baju. Pas banget sama kamu. Mas, syarat yang aku sebutkan tadi masih berlaku. Asal kamu ikut aku. Aku kasih 2 kali lipat harga Ning Zero. Enggak, 10 kali lipat harganya. Zhao Ruyan, kamu gila ya? Mas, gimana? Asal kamu mau ikut aku. Apa yang Ning Zero kasih ke kamu, aku juga bisa kasih. Bahkan yang lain, aku juga bisa kasih.
Kamu banyak banget omongnya. Apa? Aku bilang kamu. Banyak banget omongnya. Kamu berani mukul aku. Aku ini orang keluarga Zhao. Kamu berani mukul aku. Keluarga Zhao nggak akan lepasin kamu. Sampah. Udah dipukul ya udah. Ning Chen, kamu masih bengong apa? Dia udah mukul aku. Kamu masih nggak gerak. Anak muda, jangan salahin aku, salahin aja diri kamu sendiri. Nganggu orang yang nggak seharusnya diganggu. Orang mukulin orang mukulin orang. Permisi, ada apa ya? Manajer ya, kamu datang pas banget. Aku ini VIP super di sini. Orang ini berani serang aku. Kalian masih nggak buang dia keluar buat aku. Lalu pukulin lagi, buang keluar. Tunggu. Kamu bilang ini Mol Minghao ya? Iya betul. Terus kamu tahu aku siapa? Jangan-jangan, kamu masih orang penting. Ya sih, cuma disokong sama keluarga kami Ning. Pria tampannya hidupnya numpang makan aja. Kapan aku jadi pacar bayaran kamu? Kamu yang hidupnya numpang makan. Berani bikin onar di mall di bawah Kadipaten Dai. Kadipaten Dai aja nggak kuanggap. Berani bikin onar di Kadipaten Dai, kamu udah mati, wakakaka. Kamu yakin yang mati pasti aku? Keluarin kontraknya. Hah, Aduh, Yang Linke kasih aku waktu itu. oh. kontrak pinjaman grup Ning, kamu bercanda ya? Kok kamu bawa kontrak pinjaman keluar? Aku lupa bawa kontrak kamu waktu keluar. Wahahaha. Aduh, Ning Zero. Kalian berdua memang pasangan yang cocok, seperti sepasang badut. Bercanda denganku? Hancurkan dia. Lindai. Nenek Wang, saya beritahu Anda. Hari ini, CEO baru di Mal Minghao adalah Tuan Chufen. Dia akan datang dengan kartu baru. Ya, saya tahu Lindai. Sambutlah dengan baik. Halo, Sio. Maaf, saya buta. Tadi saya menyinggung Anda. Halo, Sio. Kalian ngapain? Tadi mau memukulnya? Sekarang panggil dia CEO, percaya atau tidak? Saya akan segera mengadu kalian ke CEO. Kalian mau mengadu ke Sio? Inilah dia. Sio baru Mal Minghao kami. Tuan Chufen, Nona, silakan mengadu. Apa? Bagaimana mungkin dia CEO di sini? Ini kan usaha kadu tertinggi. Sudah, jangan berulah di sini. Usir dia. Ya, Lepaskan aku. Mal ini milik kadu tertinggi. Kapan kamu jadi CEO? Kalau beri kontrak yang kamu beri tidak bisa aku terima. Selagi belum ada tangan, ambil kembali. Sudah kuberikan? Ya sudah. Jangan ditolak, ayo pergi. Nanti ku beri penjelasan. siapa sih anak itu? Kok bisa dekat dengan Ningdai? Bukannya Ning Zero tidak suka laki-laki? Kok bisa muncul bersama pria? Tuan Lu, akulah yang dilempar keluar mal oleh anak itu. Hari ini malu sekali, kamu harus bantu aku. Tenang saja. Aku pasti bantu kamu balas dendam. Ningdai, kok baru datang sekarang? Semuanya sudah menunggu. Tadi ada urusan yang tertunda. Tuan Lu hari ini harus minum 2 gelas. Haha, pasti. Ningdai, hari ini. Aku siapkan hadiah ulang tahun khusus untukmu. Lihat, suka tidak? Ada apa ini? Mati lampu. Mati lampu. Wah, Ini namanya Alice S. Hart. Permata untuk si cantik. Berlian ini aku beli khusus dari Amerika. Hanya ada satu di dunia, semoga Ning Fen suka. astaga. Ini, Alice Hart yang legendaris bernilai miliaran. Satu-satunya di dunia. Katanya pangeran Arab tawarkan 10 miliar pun tidak dapat. Dia ternyata di tangan yang Master Lu. Konon, Alice S. Hart pertama kali muncul di lelang New York, Amerika Serikat, dan dibeli oleh seseorang yang misterius. Tak disangka hari ini bisa melihatnya di sini. Yang Master Lu benar-benar royal ya. Yang Master Lu, ini cuma pesta ulang tahun sederhana. Kamu memberi hadiah semewah ini, sepertinya. Ning Fen adalah mitra bisnis terpenting keluarga Lu. Sebiji Alice S. Hart kecil. Apa artinya itu? Saya yakin, tuan yang datang bersama Ningsi ini pasti punya hadiah yang lebih baik dariku. Untuk diberikan pada Ningsi, kan? Yang Master Lu, kamu salah. Menurut info, anak ini adalah gigolo yang dirawat Ningzi di luar. Baju yang dia pakai ini pun dibeli Ningzi. Masih berharap dia memberi hadiah mewah? Mutiara ini, saya dapatkan di masa muda. Sekarang sudah saya segel, bisa membantumu di saat genting.
Apa ini? Sebiji mutiara jelek, ada yang anggap harta karun? Menurutku mutiara ini beli di pasar Loak, cuma 2.000. Tak kenal barang bagus, harta di depan mata tak dikenali. Tuan ini benar. Jangan-jangan ini memang harta karun. Tapi kami orang awam, tak mengerti. Ada ahli penilaian di sini yang bisa jelaskan? Kalau tak keberatan, saya bisa lihat. Oh, ternyata Master Young dari Jinghai. Yang terkenal bisa melihat sejarah harta karun sekilas. Dengan kehadiranmu, kami pasti percaya. Ning He, boleh saya lihat mutiara ini? Tentu. Silakan, Master. Mutiara ini seperti giok tapi bukan barang antik. Lebih mirip. Ningxi, teman priamu ini lucu sekali. Kasih hadiah kaca, sungguh perhatiannya. Ningxi, di luar harus lebih hati-hati. Jangan sampai salah kenal orang, tertipu nanti. Ningxiro mati saja. Mati. Ini apa yang barusan terjadi? Itu mutiaranya. Yang barusan bersinar itu mutiaranya. Ah, aku ingat. Mutiara ini adalah spiritual treasure bawaan. Termasuk jenis Heavenly Spiritual Earthly Treasure yang sangat langka. Di dalamnya tersimpan energi besar. Beberapa tahun lalu, saya pernah lihat lelang spiritual treasure bawaan. Dan spiritual treasure bawaan itu terjual dengan harga fantastis 710 miliar. 10 miliar. Tidak mungkin, hanya sebutir manik kecil seperti ini, bisa bernilai 100 miliar? Bagaimana mungkin, HMPH? Dilihat dari penampilannya tadi, 100 miliar. Itu masih sedikit loh, bukan kamu. Dulu kristal yang langit dan material berkualitas tinggi. Tidak ada yang memiliki fungsi melindungi tuannya. Ini pasti harta tak ternilai harganya. Fen, siapa kamu sebenarnya? Tuan Lu, anak ini terlalu kurang ajar. Kamu harus bantu saya membalaskan dendam ini. Tenang saja, kamu pasti tahu kemampuan saya, kan? Aduh, menjengkelkan. Dia datang. Itu ketua dewan direksi grup Heijin. Chen Tianhao dari grup Heijin. Itu grup terbesar di Dacia, nilainya sampai ribuan miliar loh. Tidak menyangka pengaruh Nyonya Ning sebesar itu. Bisa mengundang orang sebesar dia datang. Tuan Chen, izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Ningxiro. Sudah lama saya dengar Nyonya Ning yang masih muda bisa membangun grup Ning sendirian. Setelah bertemu hari ini, memang benar adanya. Tuan Chen terlalu memuji saya. Nyonya Ning, saya ini orang yang sederhana. Tidak suka berbelit-belit, saya akan bicara langsung. Silakan bicara, Tuan Chen. Hahaha, ramah sekali. Saya dengar di tangan Nyonya Ning ada sebuah dokumen tentang pengembangan gen manusia. Saya sangat tertarik dengan dokumen ini, berniat untuk masuk modal dengan menyetorkan dana. Sebutkan harganya. Apa maksud Tuan Chen dengan ini? Nyonya Ning, selama 2 bulan ini, kamu pasti juga merasakannya. Kuil dewa dan kekuatan-kekuatan dari barat sudah mengincar dokumen ini. Terus terang saja, selain dari Tianjian Ge milik Kaisar Naga, hanya grup Heijin saya yang bisa menjaga dokumen ini dengan aman. Lalu apa yang Tuan Chen usulkan? Saya tidak akan menindasmu. Grup Heijin saya ditambah keluarga Lu akan memberikan dukungan eksternal untuk grup Ningmu, menjamin keamanan perusahaanmu. Tapi untuk keuntungan yang dihasilkan dari dokumen ini, kita bagi 8-2. Bagaimana? Tuan Chen, cuma kirim beberapa orang saja mau mengambil 30% keuntungan? Suara kalkulator kamu sangat keras sekali ya. Tidak, Nyonya Ning, kamu salah paham. Maksud saya adalah, saya 8, kamu 2. Apa? Cendai, kalian dari grup Black Gold. Terlalu berani menindas orang ya? Ning Dai, dengan dukungan keluarga Lu dan grup Black Gold untuk perusahaanmu, kami jamin Temple of Gods tidak akan muncul lagi di hadapanmu. Bisnis ini sangat menguntungkan bagimu. Gubernur Dai sudah bilang, Dragon Emperor akan turun tangan. Tuan Lu, data ini diberikan kakakku sebelum meninggal. Sekarang kalian cuma buka mulut mau ambil sebagian besar. Terlalu murah buat kalian ya? Ning Dai, apa yang diinginkan grup Black Goldku? Belum pernah gagal, Shiro. Grup Black Gold bukan lawanmu kalau mereka menyerang Ning Group. Kau takkan sanggup menahan. Cuma buka mulut mau ambil 80% keuntungan. Kelakuan. Lebih parah dari perampok ya. Bocah, kau lagi-lagi merusak rencana kami. Rencana baik. Menurutku lebih mirip perampokan. Bocah, siapapun kau, lebih baik jangan sembarangan bicara. Nanti malah celaka sendiri. Chen Tianhao. Lama tak jumpa, sekarang sudah berani merampas.
dan merebut ya. Tato naga, jangan-jangan dia. Chufen, kali ini kau mati pasti. Berani bicara seperti itu pada Cendai. Punya 10 nyawa pun takkan cukup. Ning Group pasti hancur kali ini. Sekaligus bermusuhan dengan keluarga Lu dan grup Black Gold. Mungkin takkan bisa bangkit lagi selamanya. Sok tahu, bodoh sekali. Chen Tianhao dari grup Black Gold. Memberi hormat. Jangan-jangan Dragon Emperor juga mengincar data ini. Aku salah bicara tadi, maksudku sebenarnya. Grup Black Gold kami investasi 10 miliar. Tanpa syarat ke Ning Group tanpa ambil untung. Cendai, Anda tadi salah bicara ya? Bukannya sepakat untuk mencaplok Ning Group? Lucky Cheng, Ning Group adalah saudara terbaik grup Black Goldku. Jangan bicara begitu lagi, bukan Cendai. Kan kita sudah sepakat, keluarga Luku. Lucky Cheng. Bukannya sudah kuperingatkan jangan di sini. Mengadu domba persahabatanku dengan Nona Ning. Cendai, Anda kenapa? Itu kan 10 miliar. Kamu pikir bisa senaknya memberi ke keluarga Ning? Cuma 10 miliar saja, sudah diberikan ya sudah. Apalagi, di tangan kelompok Ning. Ada data genetik manusia. Ini kontribusi besar untuk gedung ini. Kalau Ning Dai butuh bantuan, kelompok Black Gold pasti membantu sepenuhnya. Ada apa? Kenapa Cendai tiba-tiba berubah pikiran? Ini bagaimana sih? Cendai, kamu, diam. Masalah ini sudah saya putuskan. Kalau berani bicara satu kata lagi, jangan salahkan saya tidak kenal lagi. Ning Dai. Barusan saya bicara agak keras. Mohon jangan tersinggung. Cendai. Kalau begitu, terima kasih atas kemurahan hatinya. Haha, gampang-gampang saja. Gelas ini untuk merayakan kerjasama kita. Kelompok Black Gold, Chen Tianhao. Saya buta tadi, mohon Dragon Emperor menghukum. Oh. Kalau tidak bicara, saya kira kelompok Black Gold ingin mendirikan kekuatan sendiri. Bawahan tidak berani, kelompok Black Gold adalah Dragon Emperor yang bina dari awal. Perintah Dragon Emperor satu kata, Black Gold Group. Siap menghadapi bahaya apapun. Siapa suruh dulu takut ribut? Selalu sembunyikan wajah di hadapanmu, kali ini saya panggil. Ingin kelompok Black Gold bantu kelompok Ning kembangkan data sepenuhnya. Bawahan patuh perintah. Chufen. Jujur saja sama saya. Apa Chen Tianhao berubah pikiran? Karena kamu? Perusahaan Ning ada masalah. Putar balik ke perusahaan. Akhirnya datang juga. Tim riset ambil data hari ini. Tapi tiba-tiba temukan flash disk data di brankas. Hilang secara misterius. Apa? Brankas itu kan dienkripsi berlapis. Mana mungkin dicuri? Setelah pemeriksaan ahli, terbukti. Brankas dibuka dengan kunci. Berarti ada mata-mata dalam kelompok Ning. Saya juga berpikir begitu. CCTV diperiksa? Manajemen keamanan? Kenapa mereka belum muncul juga? Benar, kepala departemen keamanan. Di mana Han Zhou? Cari dia dan bawa ke sini. Ning Dai. Sejak data itu hilang, Han Zongshuo juga menghilang. Sama sekali tidak bisa dihubungi. Ini rekaman CCTV saat itu. Orang ini Han Zongshuo. Dulu saya yang mewawancarainya, pasti tidak salah. Langkah ringan, berjinjit. Mereka semua punya ilmu bela diri. Lalu bagaimana? Enkripsi di flash disk itu paling cuma bisa tahan serangan hacker selama 1 jam. Lalu akan dibobol. Tidak, harus cepat temukan mereka, kalau tidak Ning Group hancur. Aku ke lokasi lihat, cari jejak mereka. Ning Dai, aku curiga di perusahaan ada lebih dari satu mata-mata. Zuejian. Baru saja aku kirimkan 1 nomor. Cek lokasi nomor ini untukku. Tunggu sebentar, Long Di.
Lokasi nomor itu di perkebunan keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Oke, aku segera ke sana. Xiao, tak disangka. Wanita Ningsiro itu begitu bodoh. Bisa dengan mudahnya kita ambil datanya. Awalnya kukira butuh usaha lebih untuk data ini. Tak disangka, kali ini dapat dengan lancar. Kalau gitu, soal imbalan yang janjikan dulu. Buru-buru apa? Yang aku janjikan pasti akan kuberikan. Bukan aku yang buru-buru, tapi masalah ini terlalu besar. Nanti saat Ning Group sadar, mungkin aku mau kabur pun sudah terlambat. Lagi pula kau berjanji, asal aku curi datanya, langsung kau beri 500 juta. Pernahkah aku bilang akan memberinya 500 juta? Tidak. Xiao, jangan bercanda. Cepat berikan uangnya. Tangkap. Bersihkan dia untukku. Xiao, ampun. Aku tak mau apa-apa lagi. Semua untukmu, tolong lepaskan aku. Menarik, aku belum bertindak. Kalian malah saling sikut duluan. Siapa? Tehnya enak, sayang salah tempat. Asisten Chu, ini aku. Aku Han Zongshuo dari keluarga Chu. Ini dia, Zhao Chen mencuri data perusahaan kami. Cepat bunuh dia. Chu Fen, kamu lagi. Sejak dikalahkan kamu terakhir kali, aku tidak pernah berhenti ingin membunuhmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Membunuh untuk menutupi mulut. Jangan bilang dia anak angkat keluarga Chu, meskipun dia keturunan langsung keluarga Chu. Kalau sudah merusak rencanaku, aku akan tetap membunuhnya. Kamu beruntung terakhir kali, bisa kabur. Sekarang tidak akan semudah itu lagi. Chu Fen, kamu benar-benar pikir aku tidak bersiap? Apa yang membuatmu berpikir benda ini berguna untukku? Chu Fen, jangan banyak bicara, hari ini aku mau bunuh kamu. Bagaimana mungkin? Dengan keadaanmu seperti ini, benar-benar tidak menarik minatku sama sekali. Barangmu, ku kembalikan. USB nanti simpan di tempat lain-lain, kalau hilang lagi lain kali. Aku tidak jamin bisa menemukannya lagi. Benar, ini adalah dokumen yang kita hilangkan. Bagus sekali data bisa ditemukan kembali. Kita harus segera memecahkan kode data ini. Segera dimasukkan ke produksi. Gimana Han Zongshuo? Kamu lihat dia gak? Dia? Baru saja aku sampai dia sudah mati. Sepertinya bunuh diri karena takut dihukum. Itu benar-benar murah baginya, kalau tidak aku pasti. Buat dia bayar harga. Chu Fen, isinya di USB kamu tidak sentuh kan? Apa maksudmu? Ning Dai, Chu Fen dia saat ini satu-satunya. Yang kontak sendirian dengan data ini, saya sarankan isolasi dia. Kalau tidak, risiko data bocor masih ada. Kamu gila ya? Kalau aku mau data di dalamnya, apakah aku akan mengembalikannya lagi? Itu belum tentu, mungkin levelmu tinggikan. Mungkin kamu main trik tutup-tutupan juga. Otak itu barang bagus. Feng Yan, kamu terlalu jauh. Ning Dai, kita harus waspada. Seluruh perusahaan cuma dia karyawan baru. Dan tujuan dia mendekatimu sampai sekarang masih misteri. Hati-hati terjebak dalam rencana berantai.
Suejian. Tolong aku periksa orang satu ini, Feng Yan. Memang ada mata-mata di perusahaan, tapi itu pasti bukan aku. Chufen, sore ini ada perjamuan pensiun guru Yo. Kamu kan muridnya, semua orang pergi. Kalau kamu tidak pergi, bakal hilang banyak keseruan loh. Sekelompok orang bodoh. Tuan, kami tadinya mau main strategi belalang menangkap jangkrik, burung kingfisher di belakang. Tunggu keluarga Sao selesai memecahkan kode USB, baru kita bertindak. Hasilnya, Sao elok dan tidak berguna. Direbut kembali oleh Chufen. Chufen selalu jadi si manis ini. Sepertinya, hanya Lu Qicheng yang bisa jadi kambing hitam. Ningdai, Tuan Lu sudah menunggumu di ruang VIP. Kali ini, terima kasih banyak atas perantara Tuan Lu. Mengenal Chen Fan pada kami, tapi Chen Dai akhirnya membagikan semua keuntungannya, seperti amal. Sampai sekarang aku tak paham, kenapa Chen Dai begitu? Ningdai, kau akan tahu alasannya setelah pergi. Kenapa Chu Fan juga datang? Ningdai ini orangnya mencurigakan. Lebih baik kita urus urusan sendiri. Hang. Hotel Longdi ini milikku. Biarkan aku temanimu. Ayo. Hari ini pesta pensiun Guru Yo. Guru Yo, bisa dibilang muridnya, ada di mana-mana. Kita semua muridnya, yang hadir juga sudah sukses. Mari kita bersulang untuk Guru Yo. Bersulang. Aku bilang, Chufen, datangnya sudah. Ngajak pengawas buat apa? Kau tak paham? Orang penting kan biasa bawa pengawas. Kita semua nggak bawa, cuma dia. Cuma buat tunjukkan dia berstatus tinggi. Sekarang dia sukses ya? Aku ingat waktu sekolah. Dia yang paling payah. Ah, omong kosong, Guru Yo, lihatlah sikapnya. Kayak orang sukses? Sok gaya aja dia jago. Dia? Sekarang jadi gigolo. Gigolo apa? Jangan remehkan dia, Chu Fan. Ternyata hidup dari Linka dan Ning Zero. Dua cewek cantik itu. Serius, Chu Fan. Hebat juga kau. Gimana caranya? Ajarin dong. Jangan-jangan di bagian itu ada kelebihan khusus? Hahaha. Pasti begitu. Hidup dari wanita enggak gampang. Chufen, coba tunjukkan pada kami. Hahaha, aneh juga ya. Waktu sekolah kita sering ganggu dia. Masih bisa dipakai? Aku hidup bersih. Kok bisa ada murid kayak kau, tak tahu malu? Guru Yo, aku. Berani membantah? Aku gurumu. Aku tak punya murid kayak kau. Pergi. Guru Yo, kurasa kau. Cuma mau menjilat Chuaoren. Dan Cume. Waktu sekolah, kamu suka pilih-pilih orang, cuma jilat yang berkuasa. Biar mereka seenaknya ngebully aku. Gak anggap aku manusia, cuma karena aku gak kasih suap. Berapa kali kamu mukulin aku? Lihat tuh, lihat. Gak becus sendiri malah nyalahin orang. Wahai orang tua, kayaknya kamu gak mau hidup lagi ya. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Waduh, kok aku dengar ada anjing menggonggong. Berani bilang aku anjing? Bukan cuma anjing, kamu anjing tua bangka. Chufen aja gak gue anggap. Apalagi anjingnya. Gak bisa bedain siapa bosnya ya? Tahu ini wilayah siapa? Buka lebar mata kalian yang seperti anjing, lihat baik-baik ini apa. Ini kartu kaisar tertinggi. Makan di sini. Bisa gratis 1 kali, makan sepuasnya. Kesempatan berharga sekali ini, Longge. Masih disimpan ya? Tentu saja, aku sengaja simpan. Untuk pesta pensiun Pak Yo kali ini. Kesempatan makan gratis ini. Aduh, tetap Aoren yang paling baik. Chufen, lihat tuh Chu Shao, bandingin sama kamu. Miskin seumur hidup. Hotel ini bintang 5 loh. Biayanya juga termahal di Jinhai. Makan biasa aja bisa puluhan ribu. Aku dengar-dengar, udah lama pengen makan enak di sini. Sayangnya, gak ada kesempatan. Aku juga dengar. Yang paling terkenal di sini itu wine-nya. Tentu saja harganya juga mahal banget. Nggak tahu, hari ini kita beruntung bisa coba atau enggak. Pasti bisa dong. Hari ini minum sepuasnya. Pelayan, pesan makanan. Ikuti menu ini, semua hidangan pesan 1. Pak, yakin? Menunya termasuk beberapa hidangan impor terkenal. Harganya mahal. Maksud kamu apa? Lihat aku kayak gak mampu bayar? Terus, wine termahal di sini berapa? Pak, wine termahal adalah Andesi 3. Kategori koleksi, harganya 5 juta. 5 juta? Ya ampun, mahal banget. Maha apapun gak takut. Ambil sini. Pak, total hidangan dan wine minimal 6 juta. Anda yakin? Suruh pergi ya pergi.
Banyak bacot. Chufen, kalau mau makan di sini gampang. Lutut di lantai, ketok kepala ke semua orang, aku kasih kesempatan. Hidangan mewah, wine dan makanan enak. Chufen, jangan sok gak mau terima kebaikan. Kalian yakin bisa makan gratis begitu saja? Dasar anjing tua, tutup mulutmu. Aku punya kartu eksklusif. Setahun sekali, makan minum gratis semauku. Ngerti kamu? Bagus, aku ingin lihat hari ini. Bisa tidak kamu menikmati makan gratis ini? Ayo kita pergi, Tuan. Silakan kalian yang bersujud, kesempatan ini untuk kalian. Nanti kalau kalian tidak bersujud, aku ganti marga seperti kalian. Hah? Kayu busuk tak bisa diukir. Anak ini sudah tak tertolong, sampai sekarang. Masih belum tahu aturan masyarakat. Sampah. Zaman apalagi ini, masih main-main dengan lutut pria berharga emas. Aku lihat, lututnya keras atau kartu eksklusifku yang lebih keras. Ada seorang Chuaoren di dalam, dia punya kartu eksklusif. Benarkah ini? Chen Dai, memang ada hal seperti ini. Chuaoren yang merengek-rengek. Baru dapat secara kebetulan, tapi dengan statusnya. Sama sekali tidak pantas memilikinya. Hah? Segera cabut hak kartu eksklusifnya. Ini Chen Dai. Maaf, Ning Dai ada urusan tertunda. Di jalan, Chen Dai tidak ikut bersamamu? Hah, begini ceritanya. Chen Dai harus menemani seorang tokoh besar dulu. Nanti sempatkan datang. Wah, enak sekali. Sepertinya Ning Dai berdandan cantik untuk menemui Chen Dai. Pakaiannya juga seksi ya. Tuan Lu, tolong jaga sopan santun. Masih ada orang lain di sini. Sekretaris Feng, tolong ambilkan minuman dulu. Aku dan Ning Dai kalian akan minum beberapa gelas. Serahkan padaku saja. Baik, Nona. Feng Yan, kamu sedang apa? Chufen, kamu ngapain di sini? Urusanku, urusanmu apa? Aku peringatkan, jauhi Ning Dai. Ada masalah, Ning Dai? Tanpa aku, kau pikir Chen Dai akan mendukung grup kalian tanpa syarat? Jadi, kau tetap harus berterima kasih padaku. Kamu ingin aku berterima kasih bagaimana? Apakah kamu tidak ingin tahu? Mengapa Chen Dai begitu baik padamu? Aku juga penasaran. Apa kamu tahu? Aku tebak, Chen Dai pasti tertarik padamu. Tertarik padaku? Itu tidak mungkin. Kalau tidak, mengapa dia membantumu? Jadi nanti kalau Chen Dai datang, kamu paham-paham saja. Tuan Lu, tolong jaga sopan santun. Aku bukan wanita seperti itu. Ning Fen, Tuan Lu, minumannya datang. Aku tuangkan untuk kalian. Hah, tidak usah buru-buru. Ning Fen, kita minum dulu satu gelas. Tuan Lu, sekarang bisakah Chen Dai datang? Bisa saja Chen Dai datang. Tapi kalau Chen Dai datang, apakah kamu akan melayaninya? Apa? Kamu menyuruhku melayani? Chen Tianhao, aku sudah bilang. Aku bukan tipe wanita seperti itu. Ning Dai, aku tahu kamu keras kepala. Bukan tipe wanita yang mudah berubah-ubah. Jadi, aku berencana membantumu menjadi wanita sejati, memberimu sedikit pengalaman. Jangan sentuh aku, Lucky Kang. Kau anggap aku Ning Zero seperti apa? Aku sarankan kau pikir lagi. Takut nanti kau tidak bisa menolak. Tidak perlu pikir. Selamanya tidak mungkin. Hah, Apa? Apa yang kau lakukan padaku? Ning's Hero, wanita cantik sepertimu. Tidak ada pria yang menyayangi, sungguh disayangkan. Aku coba rasa dulu untuk Chen Dai. Bagaimana? Jangan sentuh aku. Feng Yan, cepat tolong aku. Ning Dai, menurutku kata Lu Xiao masuk akal. Bagaimana kalau kau ikuti saja? Apa? Feng Yan, apa maksudmu? Feng Yan. Feng Yan, tolong aku. Jangan pergi. Sial, kok kamu lagi? Bangsat. Kamu tidak apa-apa. Chu Fen, kamu datang, sungguh bagus sekali. Cepat tolong aku. Sekarang bagaimana? Kamu mau apa? Ning's Hero, jaga orangmu. Kalau tidak, Black Gold Group dan keluarga Lu akan membuat grupmu bangkrut. Chu Fen, jangan bertindak. Dia sudah begitu padamu, kenapa kau melindunginya? Urusanku tidak usah kau campuri. Tapi aku baru saja menyelamatkanmu. Aku akui, tapi kau benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Lucky Cheng, tadi aku anggap saja dijilat anjing. Pergilah. Hah, Ning's Hero. Aku benar-benar memberimu muka ya. Memberi obat memang agak berlebihan. Tapi anak ini berani bertindak. Aku minta maaf untuknya. Chu Fen, kamu masih belum pergi. Sebentar lagi Chen Tianhao datang. Jangan rusak urusanku.
Karena Chen Tianhao bagus. Aku akan suruh dia masuk. Chen Tianhao, masuk sini. Chen Dai, kamu datang tepat waktu. Ada apa? Aku sudah pusing memikirkannya untukmu. Aku tahu kamu suka Ning Zero. Sengaja datang, ingin minum anggur ciptakan suasana. Begitu kamu datang, kamu dan Ning Zero. Bukankah itu sudah jadi hal yang baik? Kamu bilang apa? Aku suka Ning Zero. Tapi orang ini malah merusak rencanaku. Chen, kita kan satu tim. Ning Zero itu cantik banget. Masa kamu nggak mau? Chen Tianhao, beneran gitu? Nggak sama sekali. Aku nggak tahu apa-apa soal ini. Bangsat Lucky Cheng. Mau mati jangan ajak-ajak aku. Chen. Masa kamu nggak suka Ning Zero? Nona Ning itu wanita yang sangat mulia. Aku, Chen Tianhao. Apa aku? Bisa berani-berani menyentuhnya? Kenapa kamu bisa setuju bantu dia tanpa syarat? Ini nggak masuk akal. Lucky Cheng, ini cuma keinginanmu sendiri. Dasar bodoh. Mau tahu alasannya? Aku kasih tahu alasannya. Tuan, Lucky Cheng teman anjing itu. Aku minta orang ini dihukum, buat contoh. Bukan, Chen, kenapa kamu berlutut ke dia? Karena, semua ini aku lakukan atas nama Tuan Chu. Baru mau bantu Ning Zero. Apa? Atas namanya? Chu Fen? Kamu kenal Chen? Kenapa nggak bilang dari dulu? Biar aku bilang, kamu bakal percaya. Tuan, Lucky Cheng gimana? Kalian. Jangan mendekat. Aku ini anak sulung keluarga Lu. Aku peringatkan kalian. Peringatan apaan? Patahkan keempat anggota tubuhnya, kirim balik ke ibu kota. Keluarga lu bilang dia udah dihukum. Aku, Chu Fen. Iya. Jangan. Sekretaris Feng. Mau kemana? Aku sebenarnya juga demi kebaikan perusahaan. Demi perusahaan malah kasih obat di minuman? Kayaknya dalang terbesar di perusahaan itu kamu ya? Feng Yan, kamu sebenarnya siapa? Pak Ning, percayalah aku. Aku sama sekali nggak ada niat jahat. Sudahlah. Aku cek obat di minuman itu. Akal-akalan Lucky Cheng. Feng Yan, aku peringatkan kamu. Ini kesempatan terakhirmu. Terima kasih banyak, Pak Ning. Halo, total tagihan Anda 76,8 juta. Berapa? Pak Yo, itu cuma recehan. Pakai kartu. Chu Fen, kamu berhenti. Tahu nggak, makan ini berapa harganya? 6,8 juta. Satu botol anggur aja 5 juta. Seumur hidup lo belum pernah minum kayak gini, kan? Nanti pas bayar, jangan sampai nangis, ya. Kampungan banget sih. Gue bakal kasih tahu apa sih keistimewaan kartu VIP. Maaf, saya tidak bisa menemukan izin kartu VIP Anda. Kartu Anda sudah dinonaktifkan. Apa? Lo salah cek? Coba cek lagi yang benar. Kok bisa dinonaktifin? Kapan? Baru aja, Anda tidak memenuhi syarat untuk kartu VIP hotel. Jadi semua hak istimewa Anda dicabut. Jadi, makan ini harus dibayar full. Apa? Bayar full? Kan udah gue bilang, lo bakal bayar. Katanya pada sukses semua, ya? Cuma 6 jutaan doang, masa nggak sanggup patungan? Gila lo, karena ada kesempatan gratis. Baru berani makan 6 jutaan. Ini kan acara pensiun Bu Yo. Gini deh, lo minimal bayar setengah, oke? Masa gue bayar setengah? Jual gue juga nggak cukup. Maksud lo apa? Mau kabur? Lo murid gue, wajar dong traktir gurunya. Mana ada guru yang traktir murid? Sekarang urusan duit, yang lain nggak usah dibahas. Makan ini patungan, jangan ada yang kabur. Chu Fen, jangan pergi. Lo juga ikutan. Gue nggak makan kok ikutan? Ya ikutan, wong lo udah masuk ruangan. Nggak makan itu urusan lo. Siap, mereka minta bayar biaya ruangan. Biaya ruangan bisa gue hapus. Jadi nggak perlu 6,8 juta. Cuma bayar 6 juta aja. Sinting lo. Siapa lo? Mau hapus aja hapus? Baik, Pak. Maksudnya apa? Kenapa dia bisa nentuin? Beliau adalah Bos Chen, pemilik utama hotel ini. Nggak mungkin. Kan semua tahu hotel ini punya Black Gold Group. Beliau adalah Chairman Black Gold Group, Bos Chen. Dia ternyata Chairman Black Gold Group? Lo aja nggak kenal Bos Chen, memang nggak pantas makan sini. Cek lagi. Chu Fen bawa Chairman Black Gold Group ke acara kita? Lihat nggak, dia sama Ning Zero. Black Gold Group investasi di Ning Group, pasti karena Ning Zero. Gimana persiapan yang lo urus?
Sudah siap. Ini undangan. Upacara kenaikan kelas keluarga kaya besok. Tenang aja. Acaranya pasti gue bikin heboh. Mereka upacara untuk mendekati istri dan kakak kamu. Menikmati kemuliaan seluruh Jinghai. Mereka sudah merawatku bertahun-tahun. Sudah kubilang, pasti akan kubalas budi mereka. Ada satu hal lagi. Katakan, Kami menyelidiki. Sekretaris di samping Ning Zero, Fenyan. Sebenarnya sudah meninggal sebulan yang lalu. apa? Meninggal? Lalu Fenyan yang sekarang ini? Seharusnya orang lain yang menyamar. Hanya saja, melalui perbandingan teknis, tidak ditemukan perubahan pada wajahnya, yang bisa memalsukan hingga sulit dibedakan. Mungkin hanya hadisi. Tak seorang pun di dunia ini tahu wajah aslinya. Satu orang, 1000 wajah. Sungguh tidak tahu siapa yang seberuntung itu. Bisa mendapat perhatian Suejian. Langsung diberi sumber daya keluarga kaya raya. Belakangan ini, peluang di Jinghai banyak sekali. Bahkan sampah seperti Chu Fen bisa sukses besar. Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Auren Meier. Kabarkan berita baik. Istriku hamil. Hamil. Bukankah kau sedang Kasim? Bagaimana Chen Sisi bisa hamil? Aku tahu. Bukankah Chu Fen tinggal di rumahmu? Pasti anak Chu Fen. Apa yang kau omongkan? Apa aku salah? Jangan bilang kau dan Chu Fen bersih-bersih. Chu Dalong, kepalamu sudah pakai tanduk hijau. Masih senang? Tidak. Tidak benar. Memalukan. Hamil anak haram masih berlagak. Berkabar pada kami tak malu? Jelaskan. Siapa yang hamil anak haram? Ya kau. Chu Fen bikin aku kesal sudah biasa. Tapi kalian ini apa? Berlagak di depanku? Sayang, kau tidak apa-apa? Chu Auren, kita semua keluarga. Kenapa kau begitu? Dia sudah punya anak keluarga Chu. Kau malah tendang perutnya. Aku lawan kau. Satu pelacur, satu kura-kura hijau. Apa-apaan ini? Tuan Chu Fen, aku kemari karena hari ini Suejian hadir, mungkin juga melihat Longbi. Kau kemari buat apa? Aku kemari tentu melindungimu. Kalau Long benar-benar muncul. Bukankah kau akan sangat takut? Gak ngerti kamu ngomong apa. Bukannya itu Manajer Chen ya? Berhenti. Kalian mau apa? Kakak ipar, kalian baik-baik aja kan? Nggak ada keadilan. Aku udah jadi pengecut puluhan tahun. Kupikir akhirnya bisa angkat kepala lagi. Tapi ternyata mereka masih aja nindas orang begini. Kakak, ini bukan salahmu. Orang-orang tertentu emang gak punya hati nurani. Chu Auren itu kan kakakmu. Kakak kandung. Posisi kepala keluarga harusnya dia yang pegang. Tapi malah dikasih ke kamu. Kok bisa kamu lakukan dia kayak gini? Wah. Dia yang kasih ke aku? Garing banget. Dia emang nggak mampu kok. Jadi kepala keluarga. Lagian, keluarga Chu mana mungkin ngasih. Orang pengecut jadi kepala keluarga? WK. Benar. Nanti kita ikut upacara kenaikan kelas keluarga kaya. Siapa tahu keluarga Chu ikut dapat bagian. Biar nggak mempermalukan keluarga Chu. Mending kita keluarin mereka dari keluarga Chu aja. Jangan. Kalian nggak boleh gitu. Kamu malah ngingetin aku. Halo, kepala rumah tangga. Ambil silsilah keluarga Chu. Coret nama Chu Dalong dari silsilahnya. Chu Auren, kamu. Kakak, jangan marah. Keluarga Chu aja cuma gitu-gitu doang. Bahkan gak masuk kategori keluarga kaya. Kamu harus percaya diri. Kamu sendiri aja bisa jadi keluarga kaya. WK ngakak gue. Kalian dengar dia ngomong apa? Chu Dalong bisa jadi keluarga kaya? Kalau gitu kita semua jadi orang terkaya di Dacia dong. Kalau berani ngomong lagi, gue sobek mulut loh. Udah deh, ngapain ngomong sama orang kayak gini? Kalian sekeluarga, jangan sampai ketemu gue lagi. Kakak ipar, aku antar kalian ke dokter dulu ya. Ningdai, kalian duluan aja. Aku nyusul bentar lagi. Semuanya, tenang dulu. Baru dapat kabar. Tokoh utama upacaranya cedera dikit, jadi molor bentar. Sekarang silakan semua serahkan hadiah ucapan selamat dulu. Walaupun aku nggak tahu siapa yang bakal beruntung. Tapi sepertinya gue, pasti orangnya nggak sembarangan. Jadi keluarga Liu kasih 10 batang emas, senilai 10 juta. Keluarga Song juga kasih hadiah, Rui Giok berkualitas. Ya, senilai 8 juta. Keluarga Chu kasih 1 lukisan, pemandangan ribuan li. Semoga yang terpilih bisa merajai medan, sukses seketika. Hadiah yang kalian kasih nggak layak dipajang. Di pesta hari ini. Chu Fen, kok di mana-mana ada kamu sih? Kamu lagi-lagi muncul ya? Semuanya jangan salah paham, beberapa orang ini baru saja diusir dari keluarga. Mereka sudah bukan orang keluarga Chu lagi. Sekarang pasti menyimpan dendam. Jadi, omongan mereka anggap saja angin lalu. Chu Fen, aku ingin lihat hari ini kamu. Mau apa sebenarnya? Nanti Suejian akan datang.
Kalau tidak takut mati, coba saja. Chu Fen, kamu gila ya? Aku susah payah mencari di seluruh Dacia. Baru bisa beli lukisan pemandangan 1000 li ini dengan harga mahal. Semua untuk menyenangkan Sue Jian. Kau berani cari mati? Barang kalian, aku jijik. Hei, kamu tamat. Chen Dai, aku tahu kamu berinvestasi di Ning Xiro, tapi aku lebih tahu. Kamu bekerja untuk Sue Jian. Anak ini, terang-terangan merusak upacara yang diadakan Sue Jian. Tolong beri keadilan, patahkan kaki anjingnya. Chu Fen, jangan lupa. Dulu siapa yang menampungmu? Keluarga Chu? Kalau tidak, kamu sudah mati. Cepat berlutut ke sini. Bagus, sangat bagus. Bawakan pisau. Hei, kamu mau apa? Berani bawa pisau di acara seperti ini? Takut apa? Bukannya kamu bilang, aku Chu Fen berhutang pada keluarga Chu? Semua yang memotong untuk saya, memotong untuk ibu. Tapi leluhur keluarga Chu sudah tiada, apalagi. Dari kecil sampai besar, kakakku Chu Dalong yang merawatku. Setelah kakakku menikah, kakak ipar juga memperlakukanku seperti adik kandung. Kalau mau membalas budi pun, kepada mereka lah. Tapi aku Chu Fen bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi, darah ini cukup untuk membalas kalian berdua. Chu Fen, kamu benar-benar gila. Tak disangka Chu Fen begitu setia dan berbudi. Sebelumnya aku meremehkannya. Selanjutnya, hutang budi sudah lunas, saatnya bicara hutang. Kalian berdua berlutut sekarang, minta maaf pada kakak dan kakak iparku dengan membungkuk. Mungkin aku masih bisa kasih kalian satu kesempatan. Dengar tidak? Dia berani suruh aku minta maaf pada pasangan pecundang ini. Hahaha, kalau aku bilang tidak mau? Aku harap kamu tidak menyesal. Aku umumkan, mulai saat ini, semua keluarga yang hadir memboikot keluarga Chu. Siapa yang berani terus kerja sama dengan keluarga Chu, berarti melawanku. Hahaha, otaknya kemasukan air ya? Chu Fen, kamu siapa? Keluarga Chu kami apa statusnya? Cuma gigolo. Aku tidak percaya Ning Xiro akan melawan keluarga Chu demi kamu. Lagi pula, Ning Xiro, dia bisa perintahkan seluruh Jinghai? Siapa bilang aku andalkan Ning Xiro? Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Andalkan aku. Tuan Sue Jian, akhirnya Anda datang. Anak ini, bukan cuma membakar lukisan pemandangan 1000 li yang kuberikan, tapi juga mengacaukan upacara, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar. Bilang mau menghancurkan keluarga Cuku. Betul, Sue Jian, mari kita usir si gigolo yang naik jabatan lewat wanita ini. Agar tidak mengotori tempat suci Anda. Kalian ini siapa? Bahkan keluarga kaya yang akan didukung Sue Jian. Mau kalian tekan juga? Kalian mau cari masalah? Sue Jian, apa maksud Anda ini? Yang akan diangkat jadi keluarga kaya, apa mereka? Benar, calon yang akan diangkat jadi keluarga kaya bukan orang lain. Tapi pasangan Chu Dalong dan Chen Sisi. Saya umumkan akan menggunakan segala cara untuk mendukung mereka berdua jadi kepala keluarga kaya. Atas nama grup Heijin, saya juga umumkan. Mulai sekarang dialokasikan 10 miliar. Untuk perkembangan pasangan Chu Dalong. Operasi perusahaan, pengalaman manajemen keluarga, semua akan diatur oleh profesional yang dikirim grup Heijin. Bagaimana bisa? Chu Dalong? Dia itu apa? Tak punya kemampuan. Ini pasti palsu. Palsu? Tuan Sue Jian, saya salah. Saya buta mata, tapi kita kan masih satu keluarga. Tulang patah urat masih nyambung. Saya bersujud pada Anda. Saya mohon maafkan kami. Bersujud pada siapa? Xiao Fen, aku tidak bermimpi kan? Ini benar-benar nyata. Tentu saja nyata. Dalong, akhirnya pahitmu berakhir manis. Iya. Xiao Fen. Kita kan masih satu keluarga, bagaimana kalau? Kakak, sekarang kau sudah jadi kepala keluarga kaya, harus tahu ada orang. Seperti anjing gak bisa berhenti makan tai, meski kau maafkan mereka. Mereka akan jadi parasit. Jemput mereka, usir keluar. Sue Jian, apakah Kaisar Naga bisa menemui saya sekarang? Ningdai, Kaisar Naga sudah setuju menemuimu. Benarkah? Bagus sekali. Feng Yan, pulanglah. Aku mau temui Kaisar Naga. Ada apa? Kalau ada yang mau bilang, langsung saja, jangan berbelit. Ningdai, bukankah kau menyuruhku menyelidiki latar belakang Chu Fen? Sudah ku ketahui. Cepat katakan. Sebenarnya, Chu Fen adalah kakak iparmu. Adalah pembunuh kakakmu. Apa? Dia benar-benar kakak iparku? Benar, dialah yang mengkhianati kakakmu, bahkan. Dia hanya diam melihat kakakmu dihina, disiksa, tanpa berbuat apa-apa.
Ini bukti video yang kudapat dari luar negeri. Chufen, rupanya kau orang seperti ini. Dia mendekatimu pasti untuk data. Aku takkan biarkan dia berhasil. Zero. Terkejut ya? Aku sangat terkejut. Kenapa kau di Villa Longdi? Mana Longdi? Sudah sampai saat ini. Masih perlu kujelaskan apa lagi? Memang tak perlu penjelasan. Harusnya kuduga sejak lama. Kau bunuh kakakku, menyamar sebagai Longdi pun pasti bisa. Kalian benar-benar memainkan sandiwara besar. Akhirnya aku mengerti arti kelicikan manusia. Apa maksudmu? Siapa yang bilang aku penyamar? Sampai kapan kau mau sembunyikan dariku? Kau pikir aku bodoh ya? Kau bunuh kakakku. Biarkan kakakku mati terhina. Sekarang kau menyamar sebagai Longdi. Hanya ingin merampas dataku. Aku tidak. Ku tahu, data ini terkait nasib negara. Bahkan mati pun takkan kuserahkan pada orang sepertimu. Zero, kau dalam bahaya. Jangan percaya omongan orang, kau hanya bisa percaya padaku. Lucu, percaya padamu? Besok aku akan adakan tender terbuka. Aku tak butuh belas kasihanmu. Biarkan Black Gold Group pergi. Tender terbuka harus tunjukkan data. Harus buka kunci USB, jangan tertipu. Aku juga tak butuh pembunuh sepertimu. Pergi. Semua perusahaan di Jinghai putus kontrak dengan kami. Rantai dana putus, hancur, semuanya hancur. Buru-buru apa? Lihat dirimu, seperti kepala keluarga. Aku harus minta maaf pada Cudalong. Bahkan jadi budak pun, aku harus dapat maaf mereka. Aku pergi sekarang. Apa yang kau lakukan? Lihat kau tak berguna. Lalu bagaimana? Keluarga Chu akan bangkrut. Sekarang bilang bangkrut, masih terlalu cepat. Sayang, akhirnya kau pulang. Dewa Perang Beimang, iya benar. Bagaimana bisa aku lupakan Dewa Perang? Adikku kan istri Dewa Perang. Sayang, adikmu Zhao Chen dibunuh oleh bajingan Chufen itu. Sekarang, kita semua punya musuh yang sama. Chufen, HMPH, cuma orang yang tidak dikenal sih. Bahkan dengan grup emas hitam dan Suejian. Terus apa? Pasukan Beimang sejuta orang, Jenderal Dewa Perang sangat bijaksana dan perkasa. Kenapa kita tidak langsung selesai Chufen sekarang? Tidak terburu-buru. Sebelum itu, aku masih harus lakukan satu hal. Apa itu? Tentu saja mengambil alih grup Ning untuk diriku sendiri. Kau bukan sekretarisnya Ning Shiro kan? Yang ada di sampingnya? Jenderal Zhao, selanjutnya, terserah padamu. Tenang saja, besok aku akan bubarkan mereka semua, beres. Data grup Ning akan memberi kita keuntungan triliunan. Zero, apa kamu benar-benar percaya? Cuma omong kosong Feng Yan? Menurutku Chufen sama sekali tidak seperti orangnya. Jahat sekali. Aku juga tidak mau percaya, tapi dia kakak iparku. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Dialah yang membunuh kakakku, itu juga fakta yang tidak bisa dibantah. Pantas saja, meskipun Chufen sangat hebat. Dia mau dengan senang hati jadi asistenmu. Awalnya, kupikir dia suka kamu, sekarang aku tenang saja. Tenang? Sejujurnya, sebenarnya, aku sudah suka Chufen sejak lama. Menurutku, dia adalah jodohku. Tapi dia iblis jahat, orang yang keji dan tidak bermoral. Walaupun begitu, aku mau dengan senang hati. Wanita yang buta karena cinta memang yang paling menakutkan. Nona, penampilanmu bagus sekali. Ayo minum bareng sama kakak. Pergi. Wah, ini cabai rawit, bos. Wanita yang di sebelah sana juga menggoda sekali. Masih menggoda gak sekarang? Kamu gara-garanya kan? Minum bareng kita. Itu sudah menghargaimu. Orang yang tidak tahu malu, lihat aja. Kalian bukan orang daerah Jinghai kan? Bahkan tidak kenal CEO wanita tercantik Jinghai. Dan putri gubernur. Pantas saja, kami beberapa saudara memang baru datang dari Beimang. Wanita di kota memang lebih cantik dan putih daripada yang di padang gurun. Kalian tahu gak siapa pemilik bar ini? Kami berdua saudara. Sudah mengincar kalian dari lama. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak baik. Ada obat di dalam minuman. Hahaha. Nona ini akan tembak kalian semua. Main senjata di depan aku? Saat aku membunuh orang di luar negeri. Kamu masih main lumpur dan air kencing aja. Hebat banget. Coba deh, bisa nggak lu ngindarin peluru? Bocah, jangan main-main. Hati-hati tembakan meledak. Chufen, jangan banyak omong sama mereka. Tolongin gue cepetan. Bocah,
gue ngingetin lu, kita ini. Orangnya Dewa Perang Beimang. Keluarga Shao, tahu kan? Shao Hu. Terus gue siapa? Lu pada tahu nggak? Berani nggak sebutin nama lu? Chufen. Lu yang bunuh adik Dewa Perang itu? Bocah. Gue kasih tahu, lu udah tamat. Gue mati atau enggak? Nggak tahu. Yang gue tahu, lu pada duluan yang bakal mati. Kita pergi. Panas banget. Chufen, tolongin gue. Cepetan. Gue nggak kuat. Gak, dia itu Zero. Bukan Peilan. Chufen, kok lu lagi? Apa lu udah? Gue tahu, sekarang lu salah paham banget sama gue. Ini yang ditinggalin kakak lu lihat aja. Zero, gue mau kasih tahu sesuatu. Gue jatuh cinta sama seorang cowok. Dia baik banget sama gue. Perhatian banget. Zero, hari ini gue ketemu bahaya. Xiaofen yang nyelamatin gue. Zero, kalau suatu hari gue udah nggak ada, lu harus gantikan gue. Jaga baik-baik kakak ipar lu. Gue pengen banget dia anggap lu kayak gue. Gitu, lu punya cowok baik, dan dia juga nggak bakal sedih banget. Kakak. Ternyata, selama ini gue salah paham sama lu. Kakak ipar, gue salah. Gak apa-apa, gue yang gak jagain kakak lu dengan baik. Terus, lu mau dapetin maaf gue nggak? Tentu dong, nah sekarang lu tutup mata. Udah cukup belum mesra-mesraan lu? Masih ada yang peduli sama nona ini nggak sih? Berarti, Hadisi kemungkinan besar adalah Feng Yan. Bukan kemungkinan, gue yakin lebih dari 90%. Tapi kenapa dia nggak pernah bertindak? Kaisar Naga ada di Jinghai, dia sifatnya hati-hati. Kalau nggak ada kesempatan menang pasti, dia nggak bakal muncul. Ini baru yang bikin dia serem. Ning Dehao, Kamu kan nggak percaya? Entar juga kamu percaya. Sekretaris Feng, jurus gue ini biasanya orang nggak bisa nahan. Nggak nyangka kemampuan bertarungmu sebaik ini. Feng Yan, kamu benar-benar Hadisi? Tidak, tepatnya. Kamu sama sekali bukan Feng Yan. tak disangka kalian masih bisa menemukannya. Tapi, apa yang ingin kudapatkan, belum pernah tidak bisa kudapat. Kita lihat saja nanti. Jangan lihat lagi, dia sudah pergi jauh. Lalu bagaimana? Apakah kita masih akan mengadakan konferensi investasi? Tentu saja. Selamat datang hadir dalam acara konferensi investasi yang diadakan oleh Grup Ning. Grup Ning saya menguasai satu teknologi data inti. Begitu diproduksi, akan berdampak mendalam pada berbagai industri di gedung ini. Bahkan bisa mengubah tatanan dunia saat ini. Tunggu dulu. Ada masalah apa? Katakan. Kamu bilangnya begitu hebat, aku kok tidak percaya ya? Bahkan mempengaruhi tatanan dunia, apakah itu agak berlebihan? Aku curiga kamu untuk menarik dana, terlibat promosi palsu. Sama sekali bukan promosi palsu, aku terhadap data milikku. Memiliki kepercayaan mutlak. Hah? Omongan lebih enak didengar daripada nyanyian. Kalau tidak ditunjukkan pada kami, bagaimana kami percaya? Menurutku sebaiknya kamu buka koper berkode. Tunjukkan pada kami isi yang tersimpan dalam flash disk, supaya kami benar-benar yakin. Tidak bisa. Ini menyangkut rahasia inti. Harus dijaga ketat rahasiaannya. Benarkah? Kamu begitu takut menunjukkan pada kami. Apakah itu mewakili data grup kamu? Ada masalah apa? Pertama, data saya tidak ada masalah. Kedua, sebelum data kami menjadi produk,
Sama sekali tidak boleh bocor, ini peraturan perusahaan. Kurasa kamu tidak punya keberanian, tidak berani berarti ada cacat. Jujur saja, data kamu, apakah hanya untuk mengumpulkan uang? Kamu. Keluarga Chu sudah bangkrut, tidak berhak bicara macam-macam di sini. Dia tidak berhak, kalau aku... Chu Fen, yang berdiri di hadapanmu adalah Dewa Perang Beimang. Juga suamiku, aku tanya kamu, apakah dia punya hak ini? Akhirnya mau muncul juga, Dewa Perang Beimang ya. Kupikir kamu pengecut. Bocah, kamu bilang apa? Zhao Hu, aku peringatkan kamu, jangan membantu yang jahat. Zhao Chen adalah contoh yang sudah terjadi. Kamu masih berani menyebut adikku? Hari ini, aku akan balas dendam untuknya. Chu Fen, aku punya pedang Dewa Beimang. Beranikah kamu bertarung denganku? Zhao Hu, ini acara investasi, bukan tempatmu berkelahi. Kamu pikir ini masih Beimang MU? Aku atas nama ayahku, mendukung Ning Group. Jika Ning Group punya sandaran, itu adalah Dewan Gubernur Jinghai. Bahkan gubernur mendukung Ning Group, pasti tak ada masalah. Aku mau investasi 100 juta. Aku juga optimis dengan Ning Group, aku investasi 200 juta. Bagus. Zhao Hu, ini namanya tren yang tak terbendung. Tak peduli apa niat jahatmu, jangan sentuh Ning Group. Sayang, lihat mereka begitu sombong. Begitulah mereka menindasku, aku mau mereka mati. Sombong. Mereka belum lihat, apa itu sombong yang sebenarnya. Aku hanya tanya, siapa yang berkuasa di sini? Aku sebagai direktur Ning Group, juga penggagas acara ini. Tentu aku yang berkuasa. Bagus. Dewan Militer, kamu, mau apa? Barusan kamu bilang investasi berapa? 1, wah. Zhao Hu, kamu berani bunuh orang tak bersalah? Sekarang, siapa yang berkuasa? Anda yang berkuasa, aku batal investasi. Pintar juga kamu, kalian dengar juga. Sekarang acara investasiku yang berkuasa, tak ada izinku siapa berani investasi? Dan Ning Group kalian, hanya keluarga Shao yang bisa investasi. Aku mau bayar 1 yuan, beli data-datamu, hahaha. Zhao Hu, kamu keterlaluan, kamu anggap Dewan Gubernurku. Sebagai apa? Dewan Gubernur? Di mataku, Dewan Gubernur bahkan tak lebih dari kentut. Ning Zero, masih diam saja? Oh maaf, aku lupa bayar. Kok kosong isinya? Maaf, uangmu cuma cukup beli brankasnya. Bajingan, kamu main-main dengan kami? Mana barangnya? Ini yang kamu cari? Sampah, lepaskan aku. Pelajaran dariku belum cukup ya. Sepertinya, kalian belum tahu menghadapi siapa. Dewan Militer Beimang? Maaf, di matamu juga bahkan tak lebih dari kentut. Anak muda, omong doang tak ada gunanya, apa dasar kepercayaan dirimu? Dasar kepercayaan diri? Baik, akan kutunjukkan dasar kepercayaan diriku. Kaisar Suejian. Pemimpin pedang luar wilayah Feng Wuji. Dewa Perang Beihai King Tian. Pemimpin 7 pasukan pembunuh Li Qiye memberi hormat pada Kaisar Naga. Apakah keberanian saya cukup? Kaisar Naga, apa maksudnya? Kalian bilang Chu Fen adalah Kaisar Naga, mana mungkin? Tunggu, tidak mungkin. Saya sudah menyelidiki identitasmu. Kamu cuma anak angkat keluarga Chu, mana mungkin jadi Kaisar Naga? Sayang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka cuma mau menakut-nakutimu. Menakut-nakutiku? Kau pikir saya idiot? Kau di Jinghai selama ini. Chu Fen masih keluarga Chu kalian. Kau bahkan tidak tahu siapa dia? Tahu dong, dia cuma sampah. Sampah macam apa? Memang pria pilihan saya. Sudah saya bilang, selera saya tidak mungkin salah. Ning Ziroku kan sudah janji. Jangan rebut pria saya. Dia bilang dia Kaisar Naga yang selama ini saya cari. Dia itu kakak iparmu, kamu adik iparnya. Jangan berpikir macam-macam. Tapi saya sudah berpikir macam-macam. Yang mulia Kaisar Naga, ini pasti salah paham. Saya tidak tahu identitas Anda. Tolong maafkan saya benar-benar menyesal. Maafkan kamu? Iya, maafkan saya. Kamu tidak apa-apa? Telapak tangan saya ini. Saya pakai 10% tenaga. Kamu cuma menggaruk-garuk saya. Perlu teriak-teriak begitu? Iya, saya. Saya sedang menggaruk-garuk yang mulia Kaisar Naga. Haha. Sekarang giliran saya.
Apa? Maksudnya? Menggaruk, giliran saya. Saya juga mau menggarukmu. Tidak berguna. Saya cuma pakai 1% tenaga. Kamu bunuh suami saya. Saya lawan kamu, brengsek. Minggir. Ning Zero mana? Kemana Ning Zero? Sial, masih bisa dia manfaatkan. Yang mulia Kaisar Naga, akhirnya Anda mau buka identitas. Ning Zero ada di tangan saya. Kalau tidak mau melihat wanita yang kau cintai mati lagi, bawa barang yang saya mau untuk ketemu saya. Kaisar Naga, ini alamatnya. Saya ikut. Tidak perlu. Semua tidak usah ikut. Orang ini kejam. Licik sekali. Saya sendiri yang temui dia. Aku sudah datang, kamu bisa muncul sekarang kan? Taruh barangnya di mobil Porsche di depan. Hadisi yang terhormat, malah sembunyi-sembunyi. Kamu sudah dapat yang kamu mau. Muka pun tidak berani tunjuk. Bicara soal sembunyi, kamulah yang paling jago menyamar. Demi melindungi Ning Zero, rela jadi asisten kecil. Ning Zero ada di mana? Lebih baik jangan denganku. Jangan banyak omong, cepat lakukan seperti yang kukatakan. Dia di lantai 2 parkir bawah tanah, di bawah pilar ketiga. Kamu baik-baik saja? Sudah, tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Sudah, kita keluar dulu. Tunggu, biarkan aku peluk sebentar lagi. Kenapa? Karena nanti tidak bisa peluk lagi. Kamu bukan Ning Zero. Aku bisa menyamar jadi Feng Yan, kenapa tidak bisa? Menyamar jadi Ning Zero? Longdi, kamu memang mudah ditipu. Bisa mati di tanganku. Itu kehormatanmu. Tidak terduga. Tak kusangka kamu bisa begitu licik. Jangan buang-buang tenaga, pisau ini terbuat dari besi dingin Gunung Tian. Direndam racun langka untuk membunuhmu hari ini. Hadisi, saat kamu bunuh Ninggelan dulu, aku bersumpah akan mencabut kuil dewa sampai ke akarnya. Aku tidak, sudah berapa lama aku menunggu hari ini? 3 tahun penuh. Kamu siap? Bagaimana kalau aku juga siap? Apa maksudmu? Kamu tidak mau hidup? Bahkan menelan mutiara es jiwa, benda terdingin di dunia. Dewa pun datang, tidak bisa selamatkanmu. Hanya ini yang bisa sementara bekukan racun dalam tubuh. Tapi kamu juga akan mati. Kekuasaanmu sudah setinggi langit. Malah mau mati untuk seorang wanita. Hadisi, HMPH, akhirnya kamu bukan dewa. Hanya setan yang menyesatkan manusia. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak, aku bisa kasih penawarnya. Tidak perlu. Kamu terluka. Kenapa tubuhmu sedingin ini? Aku tidak apa-apa. Kita bicara di luar. Chufen sebenarnya bagaimana? Apa tidak bisa diselamatkan? Racun yang dihadapi Longdi bisa diobati. Tapi dia telan mutiara es jiwa. Longdi adalah tubuh murni yang dua energi bawaan, panas dan dingin, bertabrakan di dalam tubuh. Ini yang paling berbahaya. Lalu harus bagaimana? Asalkan ada cara untuk menyelesaikannya. Tidak peduli berapapun biayanya, aku rela. Satu-satunya cara sekarang adalah harmonisasi Nyang. Keluarkan energi ekstrim dingin dari mutiara es jiwa.
Harmonisasi yin yang. Maksud Suejian adalah Yaitu hubungan antara pria dan wanita. Zero, kamu yang lakukan. Dia terluka karena menyelamatkanmu. aku tidak bisa. Kalau Xiaofen bangun dan tahu itu aku, dia mungkin tidak akan mengakuiku sebagai kakak ipar lagi. Tidak bisa sembarang orang. Harus bisa menahan energi ekstrim dingin mutiara es jiwa. Kalau begitu, hanya aku yang bisa. Nona ini bahkan belum pernah sentuh pria. Sentuh. Sungguh untung kamu. Chufen, kamu sudah bangun? Aku belum mulai. Lebih baik kita pergi dulu.